Kami bersyukur untuk setiap anugerah kebaikan Tuhan. Kami ada sore hari ini membuktikan kebaikan Tuhan. Pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, biarkan setiap hati terbuka, setiap telinga mendengar, dan setiap pribadi boleh merespon firman-Mu dengan benar. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Oke, PPT saya bisa disiapkan. Terima kasih untuk koordinator multimedia. Sekarang saya sudah punya teman untuk bantu bikin PPT saya ya. Oke, masih dalam konteks Paskah Bapak Ibu. Saya mau sharing topik yang cukup doktrinal. Kalau saya lihat materi saya ini mencakup beberapa doktrin, mulai dari doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin dosa, keselamatan, sampai ada sedikit nanti menyinggung eskatologi sedikit aja. Jadi saya bergumul ketika mempersiapkan bagian ini. Bagaimana caranya saya menyampaikan dengan sederhana supaya topik ini bisa dengan mudah dipahami Bapak Ibu gitu ya. Oke, jadi siapkan hati, siapkan telinga, fokus dan konsentrasi. Kita akan masuk kepada kelas perkuliahan selama 1 jam. Oke. Oke. Tema sharing saya hari ini nih, Second Adam. Ya. Ada tulisan kecil di bawahnya, second yang bukan barang bekas. Gitu ya. Second yang bukan barang bekas, apa maksudnya? Kok second Adam gitu ya? Apakah maksudnya Adam yang lain? Lukas Adam, saya nggak tahu sih Lukas Adam. Atau Adam Malik gitu ya, Adam Malik wakil presiden RI ketiga. Atau Adam Levine, vokalisnya grup band Maroon 5. Ada yang tahu Maroon 5? Ada yang tahu? Oh, anak-anak muda tahu. Bapak Ibu tahu Maroon 5? Enggak tahu ya. Bapak Ibu taunya Herlin Pirena. Ya. Herlin Pirena, Victor Huta Barat. Nah, gitu-gitu ya kalau Bapak Ibu ya. Oke. Oke, udah siap ya. Nah, ini kok belum jadi nih pointer saya tolong. Oke, coba. Oke, coba dilihat ini dongle-nya udah kecolok baik atau belum. Oke, jadi kita mau lihat sebenarnya apa sih yang dimaksudkan second Adam. Nah, second Adam. Nah, oke. Oke. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika melihat satu nama ini? Adam. Cerita apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika melihat satu nama ini? Manusia pertama. Oke. Cerita penciptaan gitu kan? Cerita dalam kitab Kejadian gitu kan? Apalagi pemberi nama hewan, apalagi Taman Eden, perkasa, pria tanpa mertua, bener juga sih gitu. Pria tanpa udel lah, bener juga sih. Iya, bener, oke. Ya, nggak salah sih, nggak salah gitu ya. Tapi kita mau sepakat sama-sama bahwa Adam adalah manusia pertama. Ya, dan salah satu doktrin yang saya sampaikan di sini tentang doktrin Allah. Ketika Allah menciptakan, Allah sebagai pencipta, Elohim, dia menciptakan manusia, itu real pada hari keberapa Allah menciptakan manusia? Guru sekolah minggu ini, PR-nya nih, guru sekolah minggu PR-nya, diajarin apa aja? Nih, penciptaan manusia nggak tahu. Pada hari ke-6, manusia diciptakan pada hari ke-6, bersamaan dengan binatang darat. Jadi ada binatang udara, binatang laut dipisahkan hari ke-5. Hari ke-6 Tuhan ciptakan binatang darat dan binatang manusia. Binatang manusia. Ya, pada akhirnya manusia berdosa dan jadi seperti binatang gitu ya. Ya. Banyak gitu ya. Oke, tapi di sini pada manusia semua gitu. Jadi manusia dan binatang darat diciptakan pada hari ke-6. Hari yang sama. Sehingga ada jokes begini. Pak, Mas, kamu kok nggak makan babi kenapa? Oh, dia jawab begini, saya diciptakan hari ke-6 Pak. Babi juga diciptakan hari ke-6. Jadi sesama ciptaan ke-6 harus saling menghargai. Wah, ya oke lah karepmu gitu ya. Oke, kita masuk kepada doktrin manusia, antropologi. Adam berarti manusia. Saya akan membawa kita kepada konteks penciptaan di dalam kitab Kejadian. Ada satu teolog bernama Louis Berkhof. Dia memberikan 5 fakta tentang penciptaan manusia. 5 fakta, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, penciptaan manusia didahului oleh pertimbangan yang agung.
Apa artinya? Kenapa dikatakan ada pertimbangan agung di balik penciptaan manusia? Karena dalam kitab Kejadian di sana dikatakan ketika Tuhan punya ide menciptakan manusia, dia bilang gini, baiklah kita. Nah, kita di sini menggantikan siapa? Menggantikan ketritunggalan Allah sendiri. Jadi Allah Tritunggal mempertimbangkan penciptaan manusia. Jadi dikatakan ada pertimbangan agung dalam penciptaan manusia. Next. Yang kedua, penciptaan manusia adalah tindakan Allah secara langsung. Apa artinya? Ada perbedaan cara ketika Allah menciptakan ciptaan lainnya dan ketika Allah menciptakan manusia. Ketika dia ciptakan terang, ketika dia ciptakan tumbuhan, binatang dan lain-lain, dia katakan berfirmanlah Allah. Jadilah ini. Jadilah petang, jadilah cakrawala, jadilah. Kata Ibraninya di sana dipakai amar, berfirmanlah Tuhan. Tapi berbeda ketika Tuhan mau menciptakan manusia. Di sana pakai kata yatsar, membentuk langsung. Wah, ini luar biasa nih. Nih, tindakan Allah secara langsung. Dia langsung pakai tangannya membentuk. Di dalam Mazmur 139 di sana Daud menjelaskan ketika Tuhan membentuk kita itu seperti dia sedang menenun gitu ya. Wah, jadi ada tindakan langsung dari Allah membentuk kita, gitu ya. Oke, next yang ketiga, manusia diciptakan menurut contoh ilahi, imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah, punya sifat Allah. Jadi jangan minder adik-adik, anak-anak muda, jangan minder. Kita nih imago Dei, kita nih berharga di mata Allah, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oke, saya nggak mau lama-lama di sini. Saya harap khotbah saya cepat. Yang keempat, manusia diciptakan dari dua elemen penting. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 7 di sana dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk. Nah, ini kata membentuk di sana dipakai kata yatsar, berbeda dengan amar, berfirman. Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tubuhnya dibentuk dari materi yang sudah ada, yaitu debu tanah, materi yang sudah ada, membentuk tadi, tubuh. Lalu yang kedua, jiwanya diberikan melalui hembusan nafas Allah tadi. Jadi pahami betul loh Pak Ibu, kalau kita bisa hidup ini karena ada roh Allah yang ada dalam hidup kita. Kalau nggak ada roh Allah kita mati deh. Yeskel dikasih penglihatan sama Tuhan, tulang-tulang kering nih. Tapi ketika Tuhan menghembuskan nafas itu kepada tulang-tulang kering itu, maka tulang-tulang itu bisa hidup dan jadi army yang besar sekali, prajurit yang besar sekali. Sadar betul, kita hidup karena roh Allah. Roh Allah diberikan sebagai sarana manusia berkomunikasi dengan Allah. Yang kelima, poin kelima, manusia ditempatkan dalam kedudukan yang mulia di atas ciptaan yang lain. Dan ketika manusia ditempatkan di kedudukan yang mulia di atas ciptaan lain, maka ada ekspektasi Tuhan terhadap manusia. Manusia harus bertanggung jawab terhadap ciptaan-ciptaan di bawahnya. Ada ekspektasi Tuhan, ada tanggung jawab Tuhan, ada tuntutan Tuhan. Posisi manusia ini punya tuntutan daripada Tuhan, yaitu untuk bertanggung jawab atas ciptaan di bawahnya. Tuhan memberikan hukum dan pekerjaan bagi manusia. Kamu saya tempatkan di Taman Eden, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi bumi, taklukkanlah semua itu, berkuasalah, dikasih hukum. Kamu harus kelola Taman Eden, kamu harus kelola ciptaan lainnya. Dan dari 5 poin ini kita bisa sepakat bahwa Allah sebagai kreator, bukan konten kreator, tapi Adam kreator. Wah, ini lebih hebat lagi nih. Allah sebagai kreator menciptakan sebuah kreasi, yaitu manusia. Jadi kita semua harus setuju bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Kita harus setuju bahwa manusia tidak diciptakan melalui teori Darwin, dari kera. Waduh, wah, nggak terima dong, masa ganteng-ganteng gini dari kera gitu kan, cantik-cantik begini dari kera, enggak lah. Jadi sama-sama kita katakan, aku ciptaan Tuhan. Sama-sama semuanya katakan, aku ciptaan Tuhan. Aku berharga. Aku istimewa.
Ciptaan Tuhan, bro. Ciptaan Tuhan nih. Tuhan yang maha kuasa itu ciptain kita. Oke, Tuhan menciptakan manusia, terciptalah manusia. Ini keadaan yang ideal Tuhan ciptakan. Tuhan sedang jatuh cinta dengan manusia gitu ya. Wah, mereka berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan, intens hubungannya. Tapi kehidupan berlanjut. Kejadian 3 diceritakan di sana kejatuhan manusia. Kita masuk ke dalam doktrin hamartologi, doktrin dosa. Manusia berdosa apa? Efek dari 5 poin yang disebutkan Louis Berkhof 3-4 rusak. Ada 5 poin yang disebutkan Louis Berkhof tadi. Poin ketiga, 4, 5 ini rusak. Kita lihat sama-sama ya. Poin ketiga, apa poin ketiga? Manusia diciptakan menurut contoh ilahi, mulia, wah, seturut dan segambar Tuhan. Tapi ketika dosa, manusia yang seharusnya punya kasih jadi tukang benci. Jadi tukang nggak suka sama sesamanya, mudah menghakimi. Gambar Allah rusak. Poin ketiga, ini efek dosa nih. Yang keempat, 2 elemen manusia juga rusak. Tubuh manusia menuju kematian, jasmani, ini pasti kita mati nih. Cepat atau lambat, kecuali Tuhan datang sebelum kita mati, kita diubahkan. Tapi efek dosa, tubuh ini menuju kepada kematian. Yang kedua, rohani juga ikut mati. Artinya dosa ini baik secara tubuh, baik secara roh, membawa kita menuju kepada kematian. Yang kelima, seharusnya manusia ditempatkan dalam kedudukan yang mulia di atas ciptaan yang lain. Tapi karena dosa, waduh, kita bisa hampir sama dengan ciptaan yang lain. Bahkan bisa lebih mengerikan. Takut dengan tikus, harusnya kita berkuasa dengan tikus. Wah, karena dosa tak ada takut gitu ya. Oke. Dalam Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Awalnya kemuliaan Allah begitu melimpah. Wah, manusia diciptakan dalam keadaan yang mulia. Tapi karena dosa, kemuliaan Allah hilang. Dan keberdosaan manusia pertama inilah, keberdosaan Adam dan Hawa, yang pada akhirnya jadi akar dosa yang menjalar ke dalam diri semua manusia. Sampai kepada kita, zaman kita hari ini. Roma 5 ayat 12, kita akan banyak lihat ayat hari ini. Riel deh, bantuin baca lagi ya. Ayo, sini. Oh, pakai itu. Ambil mic-nya dari Pak Gem. Riel bacakan ayat ini. Ya, sambil duduk enggak apa-apa. Jadi Riel bantuin Om Vigo bacain ayat. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, dosa satu orang dari Adam pada akhirnya menjalar kepada semua orang. Kita juga kena efeknya. Dalam dunia teologi, ini ada istilah nih, transmisi dosa. Bagaimana dosa itu menjalar dari satu orang, menjalar sampai ke bawah gitu. Perpindahan dosa, perpindahan. Gitu kan? Ya, dari satu orang menjalar sampai generasi di bawahnya. Jadi, itulah kisah Adam. Dia bukan saja manusia pertama, bukan saja pemberi nama hewan pertama, bukan saja pria tanpa udel, bukan saja pria tanpa mertua, tapi dia jadi manusia cikal bakal dosa. Waduh, kita lahir aja kita udah berdosa. Itulah efek dari transmisi dosa. Fun fact-nya adalah, setelah cerita di kitab Kejadian, nama Adam sepertinya hilang. Setelah cerita di kitab Kejadian, sepertinya nama Adam hilang. Kalau kita lihat dalam Alkitab terjemahan baru, nama Adam ini sepertinya nggak muncul-muncul lagi gitu ya. Kemana ya Adam ya, kemana ya. Memang kalau saya searching dalam TB ya, terjemahan baru, itu kitab Yosua dan Hosea menuliskan nama Adam.
kitab Yosua dan Hosea menuliskan nama Adam, tapi bukan Adam orang, tapi Adam nama tempat. Nah, Yosua dan Hosea nulis Adam, tapi bukan Adam yang kita maksud ini, tapi Adam nama tempat. Dalam TB, nama manusia Adam hanya muncul di kitab Kejadian dan Tawarik, satu kali aja Tawarik. Itu pun dalam silsilah, Tawarik silsilah Adam lalu bla 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 bla. Jadi seakan-akan setelah kitab Kejadian ini Adam kemana aja gitu ya. Dan tahukah Bapak Ibu kapan nama Adam muncul lagi? Tahu kapan? Dalam cerita Paskah. Wah, kok jauh banget ya Bapak Ibu ya. Dari Kejadian ditarik sampai cerita Paskah. Apa hubungannya Adam dengan Paskah? Kita akan buka sama-sama di 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 13. Ayo. Belum nyala mic-nya, nyalain dulu. Ya. Bisa? Oke, udah nyala. Oke, mantap. Ya, silakan Riel baca 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 13. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya. Konteks ini Paulus sedang menyerang atau mengajar jemaat Korintus mengenai paham orang Saduki tentang tidak ada kebangkitan. Jadi rupanya, jadi begini Bapak Ibu, kelompok Yahudi itu banyak, Farisi, bla bla bla, Saduki, banyak. Salah satunya Saduki yang kita akan lihat di sini. Kepercayaan orang Saduki adalah mereka tidak percaya tentang adanya kebangkitan. Orang Saduki nggak percaya ada kebangkitan. Dan rupanya jemaat Korintus ini mulai terpengaruh dengan pengajaran Saduki. Ayat 12 ini, Paulus bilang, loh gimana ceritanya? Bagaimana mungkin di antara kamu ada yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ini surat 1 Korintus ditujukan Paulus kepada jemaat Korintus. Paulus bilang, gimana mungkin kamu ada yang bilang orang mati tidak dibangkitkan? Nyatanya Kristus dibangkitkan. 13 kan? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi kita akan lihat sama-sama ayat 12 sampai ayat 19 ini adalah argumentasi Paulus yang menyinggung jemaat yang mulai terpengaruh dengan pengajaran orang Saduki. Dibilang gak ada kebangkitan. Di pasal ini Paulus sedang kasih penjelasan kepada jemaat Korintus sekaligus melawan pengajaran orang Saduki. Ayat 14, next. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, Paulus kasih pengandaian negatif. Pengandaian, seandainya Kristus enggak bangkit, maka ayat 14 sana dikatakan sia-sia pemberitaan Injil. Sia-sia penginjilan. Sia-sia kita bikin tema tahunan pemuritan. Sia-sia kita sebulan beberapa bulan ini kita ngobrolin pemuritan sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ayat 14 lagi nih. Sia-sia kepercayaanmu. Kamu ngapain datang ke gereja hari ini? Kristus enggak bangkit kok. Sia-sia. Sia-sia kita jadi Kristen. Sia-sia iman kita yang kita pegang selama ini. Kalau Kristus tidak bangkit. Pengandaian ya, kembali lagi ini konteksnya pengandaian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, itu kan pengandaian. Andai kata, nah ini dia. Lanjut lagi, masih ada lanjutan lagi. Ayat 15, yuk Riel. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Nah ini dia, ada lagi pengandaiannya nih. Kalau Kristus nggak bangkit, berarti percuma para rasul ini ngomong mengajar ke sana kemari. Karena bohong apa yang diajarkan para rasul. Andai kata Kristus tidak bangkit. Di sana juga di ini terakhir nih. Kalau
Kalau benar Kristus tidak bangkit, maka orang mati juga tidak dibangkitkan. Next, ayat 16 dan 17. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, Kristus nggak bangkit, ya kita masih hidup dalam dosa. Kekristenan seringkali hanya melihat dua event besar ini, Natal dan Paskah. Natal Yesus lahir, Paskah Yesus mati menebus dosa. Harus dipahami bersama bahwa karya Kristus itu harus dilihat secara utuh, dari kelahirannya sampai kepada kenaikannya. Jadi, kematian Kristus tanpa kebangkitan sia-sia. Udah lahir nih, karyanya udah luar biasa, dia mati, tapi dia nggak bangkit. Wah, bohong semua yang di belakang, hangus semua. Jadi kekristenan harus dilihat secara utuh dari kelahiran sampai kenaikannya. Gitu ya. Oke, next. 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Masih ada pengandaian lainnya nih. Kalau Kristus nggak bangkit, binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Nenek buyut kita, kakek leluhur kita, opa oma kita yang udah meninggal dalam Tuhan juga binasa walaupun mereka sudah percaya Tuhan. Opa oma kita, kakek buyut kita, eyang kakung saya, opa oma saya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka mereka juga binasa walaupun mereka percaya kepada Kristus. Ini pengandaian ya, sekali lagi kita harus paham bahwa ini pengandaian. 19. Pengharapanmu terhadap Yesus adalah hal yang paling malang. Aduh, paling malang sedunia kalau kita berharap sama Yesus. Nyatanya Yesus enggak bangkit. Itu kata Paulus, mengandaikan ketika Kristus tidak bangkit. Jadi aplikasinya pada bagian ini adalah kita semua percaya bahwa Kristus sudah dibangkitkan. Amin. Amin. Oleh karena itu dalam kekristenan ada pengakuan iman rasuli. Nah, kalau saya di GKJ, setiap ibadah kita mengikrarkan itu, pengakuan iman rasuli. Bagian akhirnya adalah aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging. Artinya kita percaya ada kebangkitan. Kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Itu kita percaya, kita jadi orang Kristen yang percaya dengan hal ini. Oke, lanjut. Adam kedua. Setelah di ayat 14 sampai ayat 19, Paulus itu melawan pengajaran Saduki tentang tidak ada kebangkitan. Dampak kalau Kristus tidak dibangkitkan seperti apa? Mulai kita masuk ayat 20 sampai ayat 22, ini Paulus memberikan fakta kebenarannya. Nah, jadi dia bilang setelah dia lawan orang Saduki, enggak benar, enggak ada kebangkitan, nyatanya Yesus bangkit. Ayat 20 sampai 22, Paulus memberikan fakta kebenaran. Oke, next ya. Riel, ayo. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ya, tetapi yang benar ialah, nah ini kan klarifikasi gitu kan, konfirmasi Paulus gitu, klarifikasi. Tadi saya kasih pengandaian negatif terhadap andai Kristus tidak dibangkitkan. Ayat 20 Paulus bilang, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung. Gitu. Jadi seakan-akan Paulus itu bilang begini loh, sudah enggak usah dengar lagi pengajaran orang Saduki itu yang bilang tidak ada kebangkitan. Yang benar adalah ini yang saya sampaikan. Nah, seperti itu rasanya Paulus bilang gitu ya. Udah enggak usah dengar lagi pengajaran orang Saduki itu. Di satu sisi Paulus itu sedang menyerang paham salah. Nah, ini
Saya ingat apa? Paham salah. Ini orang Saduki udah paham salah, bukan salah paham lagi. Udah paham yang salah gitu. Paham salah terhadap kebangkitan. Orang Saduki bilang tidak ada kebangkitan. Oh, udah salah paham, bukan salah paham lagi, udah paham yang salah. Gitu ya. Jadi Paulus sedang menyerang paham yang salah dari orang Saduki sekaligus kasih bukti bahwa Yesus ini sudah bangkit. Ini loh ada buktinya, Yesus ini bangkit. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, ini Adam muncul lagi di sini sekarang. Nih, nama Adam muncul lagi di sini nih. Sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam tadi loh, transmisi dosa. Karena satu orang Adam berdosa, maka semua orang berdosa. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Luar biasa. Jadi oleh dosanya Adam ini merusak semua ciptaan. Sedangkan oleh kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus, Adam yang kedua ini memulihkan ciptaan. Ini ayatnya nih. Dan kita merayakan kebangkitan Yesus di momen Paskah. Saya mengutip satu tulisan yang bagus banget nih dari Dr. Andar Ismail. Namanya emang sepertinya sebelah-sebelahan gitu ya, tapi percayalah dia dosen teologi di STT Jakarta. Dia bilang begini, Paskah itu adalah rekreasi atas kreasi. Itu berarti bahwa kebangkitan Kristus adalah suatu penciptaan ulang atas ciptaan. Kebangkitan Kristus memulihkan, nah rekreasi. Menciptakan ulang, memulihkan, rekreasi kembali hubungan manusia yang adalah kreasi dengan Allah. Tadi pagi saya nggak janjian dengan istri saya bahas tentang apa? Katartiso, restorasi, bagaimana Tuhan itu memulihkan kita. Nggak janjian, kami kalau dapat tugas khotbah, ya sudah berdiri masing-masing. Ya berdoanya sama-sama, tapi ketika mempersiapkan diri ya dia siapkan materinya, saya siapkan materi saya sendiri. Enggak janjian nih, dia nyampaikan hal ini. Dan ketika momen Paskah ini Tuhan sedang memulihkan kita dari dosa kita, memulihkan keterpurukan kita, memulihkan kita yang image-nya udah hancur, memulihkan gambar diri kita yang sudah hancur, tadinya minder, ketika Tuhan bangkit, tambah semangat, tambah percaya diri. Restorasi dari Tuhan. Oke, next. Cepat saja. Ayo, Riel. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, di sini disebutkan ada Adam yang terakhir atau Adam yang kedua. Lalu siapa sebenarnya Adam yang kedua itu, Bapak Ibu? Second Adam, who is second Adam gitu kan? Siapa Adam kedua ini? Ya mengacu apa yang kita sudah pelajari dari pasal 15 ini, kita membahas kebangkitan Kristus, maka bisa disimpulkan Adam yang kedua ini adalah Kristus sendiri. Yesus sendiri yang dikatakan Adam yang terakhir ini. Yesus digambarkan seperti Adam, perwakilan manusia. Tapi perbedaannya Adam yang pertama gagal dalam dosa. Kristus menang oleh dosa. Makanya ini gambarannya yang dipakai Paulus ini pakai Adam kedua, Adam terakhir. Next. Ya, Roma 5 ayat 14, Riel baca. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang
yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa. Bahkan sampai zaman kita, gitu kan? Yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran. Nah, ini jelas di Paulus juga memberikan keterangan. Adam itu adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Yesus. Dan Yesus sudah menggenapi itu semua. Jadi saya kembali lagi tadi, nah ini, seperti ada tertulis manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Setelah Allah memberikan nafasnya kepada Adam, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Ketika sudah dibentuk, Tuhan kasih nafas kepada Adam, manusia, dia menjadi makhluk yang hidup. Begitu juga Adam yang terakhir, Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Nah, ini kan permainan kata yang luar biasa ya dari Paulus ya. Adam yang pertama dihembusi roh untuk hidup. Tapi Adam yang kedua, dia menjadi roh yang menghidupkan. Oke, hampir selesai. Saya membuat perbandingan mengenai Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Adam yang pertama diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Tadi kita sudah bahas. Kejadian 1 ayat 27. Tetapi Adam yang kedua, Paulus katakan di sana di Kolose 1 ayat 15. Di sana dikatakan gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini Adam kedua, Yesus nih. Adam pertama dihidupkan oleh roh, dihembusi nafas Allah, hidup. Adam kedua menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang pertama diberikan hukum dan pekerjaan. Berikan tuntutan, kamu harus lakukan ini. Hukum Taurat, tanggung jawab untuk mengelola ciptaan lain. Sementara Adam kedua memenuhi hukum dan memberikan hidup yang kekal. Wah, ini luar biasa ya perbandingannya ya. Adam yang pertama dicobai dan kalah. Dicobai iblis, suruh makan buah, makan juga, kalah dia. Adam yang kedua, Yesus, dicobai dan menang. Bukan saja konteks kebangkitannya, tapi secara manusia Yesus juga dicobai loh. Dia puasa, disuruh iblis ubah itu batu jadi roti. Yesus menang, mengatasi cobaan-cobaan itu. Adam pertama takluk oleh dosa. Adam yang kedua menaklukkan dosa. Nah, ini yang keren nih. Adam yang pertama membawa efek transmisi dosa. Tapi Adam yang kedua membawa efek transmisi keselamatan. Wah, luar biasa. Tadi loh bilang tadi, Roma berapa tadi? Satu orang Adam, dosa satu orang Adam menjalar ke semua orang. Tapi kebangkitan Yesus, kebenaran Yesus menyelamatkan semua orang. Itu kan keren tuh. Ini perbandingan yang luar biasa nih. Transmisi dosa versus transmisi keselamatan. Adam pertama menghasilkan penghukuman, upah dosa adalah penghukuman. Tapi Adam kedua, dari kebangkitannya kita diselamatkan dan diberi pembenaran. Ada dua perbedaan, penghukuman versus pembenaran. Ayo, Roma 5 ayat 18. Pencet lama. Nah, coba. Oke, coba. Ya, nggak apa-apa. Calon pembicara harus belajar pelan-pelan. Calon WL. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, ini transmisi dosa versus transmisi keselamatan. Oleh satu orang, pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran dari Yesus sendiri,
semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ketika Yesus hidup, ketika Yesus dibangkitkan, maka kita juga ikut dibangkitkan. Kita ikut diubahkan. Kita ikut dipulihkan. Katartiso. Oke, aplikasinya apa? Sekarang kita sedang hidup di sistem Adam yang mana, Bapak Ibu? Kalau kita sedang hidup di sistem Adam yang pertama, maka kita akan merasa selalu kalah hidup dalam dosa. Tapi kalau kita hidup di sistem Adam yang kedua, maka kita akan berkata, aku adalah orang yang menang. Aku orang yang dipulihkan. Aku orang yang percaya diri. Ada pengharapan dalam hidup ini. Adam yang pertama bilang, wah aku ini orang berdosa. Aku ini gak layak. Aku ini malas beribadah, gak usah lah ikut KFC. Aku ini gak pantas melayani. Ini Adam pertama pasti bilang begini nih. Karena dosanya, aku gagal. Gak ada harapan buat aku. Gitu ya. Jangan sampai justru kita ini jadi orang Saduki masa kini. Aku gak bisa dibangkitkan, kayaknya udah pasrah gini-gini aja. Tapi Adam kedua, di sana dikatakan, aku dipulihkan dan diberkati. Ini kan kalimat positif ya Bapak Ibu ya. Coba katakan hal-hal positif setiap hari. Aku ini dipulihkan, diberkati. Aku adalah murid Yesus. Aku siap dimuridkan. Tadi lagu tadi, ini aku utuslah Tuhan. Ini perkataan dari Adam kedua. Kalau Adam yang pertama gak mungkin bilang begini. Karena dia selalu merasa gak layak. Tapi ketika Adam kedua sudah dipulihkan, maka dia bilang, ini aku utuslah Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Ini judul lagu semua nih yang saya tulis nih. Hidupku penuh pengharapan. Jadi kita ada di posisi mana sekarang? Kita mau tetap berada dalam kematian kita atau kita mau bangkit bersama dengan Yesus? Katakan sama-sama, amin. G, siapkan G, Nathan.